Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ulumul Quran. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya talibat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih paham dalam satu permasalahan, asy-syai' nakirah ya. Dalam permasalahan apa saja, nanti kalian mempelajari itu. Nakirah itu sifatnya umum di dalam ilmu usulul fikih. Maka kembalikanlah permasalahan itu kepada Allah dan kepada Rasul. Kepada Allah tentu Al-Quran, kepada Rasul tentu sunnah. Nah, agar kita juga memahami Al-Quran, kita perlu memiliki ilmu alat. Tentunya selain bahasa Arab, ada namanya ilmu usul tafsir atau ulumul Quran yang sekarang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk di dalam hamba-hamba Allah tabaraka wa taala, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Baik, kita kembali ya talibat ya. Jangan capek ya, tadi masalah faraid pusing ini ya kan. Coba tarik napas, minum air putih ya kan, kopi yang kuat, yang ingin kopi, enggak ada masalah itu. Dalam belajar gunakan secara fasilitas yang membuat kita semangat ya, membuat kita semangat. Jangan lesu ya talibat. Ingat, sasaran kita ini apa? Surga. Sekarang kita ini mempelajari jalan untuk menuju surga. Masa kita nggak semangat? Orang cari dunia aja semangat, tahan dia nggak tidur kok. Gitu. Apalagi kita untuk kehidupan akhirat yang pasti ya. Orang mencari dunia ini belum tentu dia dapat loh. Tapi kalau kita mencari akhirat dengan sungguh-sungguh, Allah memberikan hidayah, dapat insyaallah biidznillah. Ya. Kenapa dalam masalah dunia belum tentu didapat? Ya. Karena berapa banyak orang berusaha, ya Allah takdirkan dia selain dari itu. Sedangkan kalau hidayah kita harus mencarinya dan berdoa kepada Allah, dan Allah akan mempermudah bagi hamba-hambanya yang ingin mempelajari kebaikan. Kita berhenti pada al-ijaz al-ikhbar ya, yang keempat kemarin itu. Al-ikhbaru amma tukinnuhu nufus wa tukhfihi ad-dhamair mimma la yumkinu an ya'lamahu illa Allah wa la yasilu ila ilmin nabi illa biwahyillahi tabaraka wa ta'ala. Ini ya, ini terakhir kemarin. Kesimpulannya adalah ijaz, mukjizat yang bentuk berita ya, yang menyebabkan manusia tidak ada yang mampu untuk membuat yang seperti Al-Quran, tidak setengahnya, tidak satu surat. Kenapa? Karena salah satunya adalah ada ijaz al-ikhbari seperti ini ya. Ya, berita-berita terdahulu itu, jangankan yang terdahulu ya talibat ya, yang terdahulu, yang mengenai diri kita sendiri yang pekan yang lalu bisa saja kita tak ingat, apalagi mengenai orang lain yang udah ratusan ribuan tahun yang lampau. Tetapi Al-Quran menyebutkannya di dalam Al-Quran. Lalu mana mungkin ada orang yang bisa membuat suatu seperti Al-Quran misalnya ya, yang pasti terjadi ya, yang pasti terjadi ya, tanpa ada situ silang pendapat, pasti terjadi, kenyataan fakta dia, enggak ada contoh manusia prasejarah. Atau misalnya masa perunggu, zaman es, itu kan hanya perkiraan saja. Ini hewan ini dulu hidup ratusan juta tahun, itu perkiraan, faktanya mana? Betul enggak? Kan gitu. Nah, itu sebuah fakta. Tapi apa yang ada dalam Al-Quran adalah sebuah fakta, kejadian terjadi dan ada ya. Begitu juga kisah-kisah yang akan datang. Enggak, manusia enggak mampu ke arah sana. Jangankan yang akan datang, untuk dirinya saja sejam kemudian pun dia enggak tahu apa yang terjadi, apalagi untuk memprediksi atau memastikan kejadian suatu peristiwa untuk masa yang akan datang. Nah, itu adalah ijaz. Wajar sajalah tidak akan ada orang yang mampu membuat yang seperti Al-Quran. Dan ini bukan buatan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam.
Karena Nabi kita itu kedudukannya sama dengan kita dari sisi apa? Sisi manusia. Tetapi bedanya apa? Nabi kita adalah utusan Allah sedangkan kita enggak. Itu saja. Ya sama kita sebagai manusia berarti sama-sama tidak mengetahui ilmu gaib. Lah Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya perkara-perkara yang kejadian yang akan datang seperti asyratus saah, ya, tanda-tanda dari kiamat. Dari mana Rasulullah tahu? Sedangkan kita sama-sama manusia. Ya. Itu adalah wahyu dan ini adalah i'jaz al-ikhbari. Kemudian al-i'jaz at-tasyri'i juga sudah kita bahas, ya, i'jaz at-tasyri'i, ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan ya talibat yang berkaitan dengan jenis yang keempat, al-i'jaz al-ilmi. I'jaz tasyri'i kemarin itu ya sampai di sini saja ya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latifu al-khabir. Kemudian kita masuk kepada al-i'jaz al-ilmi, mukjizat ilmi. Wa dzalika fima bayyana Allah fi hadzal kitabi wa dalla alaihi minal ayati fis samawati wal ardi wal anfus mimma lam yakun liyuhita bihi ilmu bashar fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam min tilqa'i nafsihi. Mukjizat secara ilmu ya dalam perkara yang Allah jelaskan di dalam kitab ini yang ditunjukkan oleh ayat-ayat baik yang berkaitan dengan langit, bumi atau jiwa, ya, mimma la yumkin, yang itu semua tidak mungkin diliput, diketahui oleh ilmu manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam min tilqa'i nafsihi, ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dirinya sendiri, ya, pada zaman Nabi ataupun yang datang dari ilmunya Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena pada zaman kita mungkin tersingkap karena teknologi kan maju. Nanti kita lihat. Summa yabqan nasu, lalu kemudian yabqan nasu yaktashifuna asrarahu fil kaun. Kemudian manusia pun ya menyingkap rahasianya di alam semesta. Apa yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an itu ternyata di kemudian hari ya teruji kebenarannya, ya. Sedangkan Al-Qur'an qad sabaqa bihi mundu dahrin ba'idin tasrihan wa talwihan. Sedangkan apa yang disingkap oleh ilmuwan misalnya pada zaman sekarang ini, Al-Qur'an telah mendahuluinya, ya. Ya, berabad-abad yang lampau, yang sangat jauh pada zaman dahulu, ya. Pada zaman kenabian kan dari zaman kita ini jauh, ya. Baik secara jelas nyata atau talwihan secara isyarat, secara isyarat, ya. Kana yatluhu 'ala nas nabiyyun ummi, di mana ya hal-hal yang disingkap atau ditemukan oleh para ilmuwan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, yang Al-Qur'an telah menetapkannya sebelum mereka menyingkapnya, itu semuanya sudah dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya oleh seorang nabiyyun ummi, manusia, seorang nabi yang tidak bisa baca tulis. Ini adalah Rasulullah tidak mengetahui hal ini, keilmuan yang seperti ini, fakta yang seperti ini. Artinya adalah dari sisi ilmu, kemudian ilmu pengetahuan yang para ilmuwan pada sekarang ini melakukan penelitian atau observasi misalnya, ya. Karena kan sesuatu hal jurnal ilmiah misalnya, itu kan misalnya kalau kita menyampaikan suatu hal ilmiah, tentu kan yang melakukannya orang yang mengerti tentang itu. Misalnya Ustadz membicarakan masalah suatu perkara yang ilmiah, tentu kan Ustadz harus tahu masalah itu. Berbeda dengan ini, Al-Quran Rasulullah membacakannya, sedangkan Rasulullah ya bukanlah ahlinya di dalam teknologi itu atau permasalahan itu, ya, bukan berdasarkan penelitian Rasulullah, tetapi apa? Wahyu, ya. Lihat ini, lam yadrus ulumul fadha. Rasulullah itu belum mempelajari ilmu antariksa, yang enggak ada. Wala albi'ah, bukan juga ilmu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, ekosistem misalnya di biologi, ya.
walal bihar, ilmu kelautan, wala tabaqatil ard, juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan lapisan bumi, walal ajannah, juga berkaitan dengan janin. Iya kan? Itu belum ada pada zaman Rasulullah, belum dibahas pun ini. Belakang hari baru ada penemuan-penemuan dan lain sebagainya. Ya, liyunbi al-alama annahu rasul rabbil alamin, agar ya disampaikan kepada alam. Alam itu semua kita, selain Allah namanya alam, bahwasanya beliau adalah rasul dari Rabbul Alam, dari Rabbul Alam ini, Rabbnya oleh alam, dan kita termasuk dari alam. Ya, bahwasanya beliau adalah nabi. Oleh karena itu, buktikan siapa saja yang mengklaim dirinya nabi, dia harus bisa seperti ini. Dan faktanya nggak akan ada. Kenapa? Ini peristiwa-peristiwa, ya, peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui atau yang tidak diketahui oleh manusia, kecuali berdasarkan atas apa? Penelitian. Itu pun bisa keliru. Ini apa yang disampaikan dalam Al-Quran nggak akan ada keliru. Berapa banyak uji coba gagal? Ya kan? Bahkan dia melakukan penelitian, melakukan dana yang tidak sedikit, dia ahli ini, belajar itu supaya sampai ke arah sana. Misalnya untuk luar angkasa ini kan orang ahli fisika, matematika, bergabunglah di situ, ya, mempelajarinya. Ahlinya memang dia, itu aja belum tentu benar. Bagaimana dengan Rasulullah yang tidak mempelajari ini, mempelajari itu, tetapi Rasulullah membacakan kepada para sahabat perkara yang ilmiah. Tetapi Al-Quran itu bukan kitab ilmiah, ya. Jangan kita katakan Al-Quran kitab ilmiah atau kitab teknologi. Tidak, Al-Quran kalamullah. Kitab teknologi tidak bernilai ibadah, tetapi kalau kalamullah bernilai ibadah kalau kita membacanya. Salah orang mengatakan Al-Quran adalah kitab ilmiah, kitab yang mengandung teknologi, kitab teknologi. Itu penghinaan terhadap Al-Quran. Lihat ini, wa anna hadzal qur'ana min ilmillah alladhi ahata bi kulli syai', bahwasanya Al-Qur'an ini termasuk ilmu Allah, yang ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Bi kulli syai', maka dikatakan syai', sini nakirah, apa saja. Ya, beda dengan ilmu kita. Ilmu yang kita belajar di situ sendiri pun belum tentu kita kuasai semua. Contohnya apa? Dalam ilmu misalnya matematika, kita belajar matematika. Apakah semua yang berkaitan dengan matematika orang sudah mengetahuinya secara 100% dan dia tidak lupa di situ, dan tidak ada lagi yang dia tidak tahu? Enggak ada, Pak, tanya, enggak ada. Sama dengan misalnya kami di Fakultas Syariah, apakah setelah kami mempelajari jurusan Fakultas Syariah mengetahui seluruh seluk-beluk kaul ulama, pendapatnya, ijtihadnya dan enggak juga. Ya. Itulah manusia itu lemah. Baru kita uji ya talibat. Paragraf yang pertama ini mari kita uji. Kan di sini dikatakan tadi wadalla alaihi minal ayat, ya kan? Fis samawati, yang berkaitan dengan langit, bumi, dan juga dengan berkaitan dengan manusia, ya, atau jiwa manusia. Kita lihat, fata'ammal mithalahu, perhatikalah, ya, mithalahu, contohnya, fil anfus, yang berkaitan dengan jiwa, ya, diri manusia, fi qaulillahi azza wa jalla, dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Nuh 13-14, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, mengapa kalian itu tidak takut, la tarjun di sini takut kepada Allah dengan pengagungan kepadanya, dengan rasa pengagungan kepada Allah. Mengapa kalian tidak takut kepada Allah, ya, dengan cara mengagungkannya? Wa qad khalaqakum atwara, dan Allah sungguh telah, ya, menciptakan kalian secara bertahap. Atwar, ada tahapannya. Ini kan kita nggak tahu yang mana sih tahapannya itu, kan gitu ya. Sudah, lalu ditafsirkan, summa ta'ammal tafsiratil kad atwar, lalu perhatikanlah tafsir, ya, tahapan-tahapan penciptaan manusia itu, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'minun 12-14. Oleh karena itu ya talibat, dalam menafsirkan Al-Quran, tafsir Al-Quran itu bisa dengan Al-Quran, dengan Al-Quran,
Al-Quran bisa ditafsirkan dengan sunnah, bisa. Kemudian Al-Quran juga bisa ditafsirkan dengan fatwa sahabat. Lalu Al-Quran bisa ditafsirkan dengan bahasa Arab. Itu nanti kita pelajari insyaallah. Yang jelas di sini ya, kita lihat surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14 menafsirkan surat Nuh ayat 13 14. Apa ini maksud dengan atwar? Ya, atau kalau kalian dulu di SMP akan mempelajari hadis Ibnu Mas'ud itu ya. Haddatsana Shadiqul Masduq, kata Ibnu Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik summa yakunu mudghatan ala dzalik summa yursalul malakut, dan seterusnya. Ya kan? Ini dia. Ini kan ini kan dibacakan oleh Rasulullah di masa teknologi mengetahui ini enggak ada. Sekarang kan barulah orang tahu ada USG, ada ilmu apa namanya itu untuk menjadi dokter itu kandungan ya. Ada fakultas kedokteran untuk mempelajari ini. Mereka sudah tahu tahapan-tahapan penciptaan manusia. Artinya tahapan-tahapan perubahan janin. Ya, sedangkan Al-Qur'an mendahului mereka. Berabad-abad yang lampau dalam masalah ini. Kita lihat. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ini tahapan pertama. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Lalu saripati tanah itu kami menjadikan nutfah, air mani, fi qararin makin, yang diletakkan di tempat yang kokoh, artinya rahim. Ya kan? Suami istri ya, kemudian sperma itu berada di rahim. Setelah itu apa yang terjadi? Summa khalaqna nutfah ya 'alaqatan, lalu kami ciptakan dari air mani tersebut 'alaqah, segumpal darah. Ya kan? Kalau kedokteran tahu dia ini. Tapi sebelum mereka mengetahuinya, Al-Qur'an sudah, para sahabat sudah mengetahuinya. Cuma di sana apa? Keimanan. Para sahabat itu enggak ada bertanya-tanya, mengatakan, benarnya ini kayak gini kami diciptakan. Oh, kayak apa? Belum, enggak ada buktinya pun, enggak ada faktanya. Para sahabat itu sami'na wa ta'na ya talibat. Kami dengar, kami taat. Itu sahabat itu yang disebut dengan apa? Manhaj salaf. Metode beragama mereka. Kalau Al-Qur'an mengatakan begini, sami'na wa ata'na, enggak dipertanyakan. Kecuali kalau mereka enggak paham, ada kosakatanya. Para sahabat itu bertanya supaya jelas. Lalu Rasulullah menjelaskannya jadi hadis. Karena hadis adalah penjelas Al-Qur'an. Ya. Summa khalaqna nutfata 'alaqah. Lalu apa lagi? Ini tahapan ketiga ya. 1 2 3. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Lalu kami ciptakan 'alaqah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Saripati ya, tanah, air mani, segumpal darah, berubahlah segumpal daging. Berikutnya fa khalaqnal mudghata 'idhama. Lalu kami ciptakan segumpal darah itu, segumpal daging itu ya, menjadi tulang. Sudah tulang, kan gitu prosesnya. Lalu apa lagi? Fakasawnal 'idhama lahma. Lalu kami tutupi daging itu dengan lahm, daging lagi. Semua apa lagi? Summa ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kami ciptakan darinya makhluk yang lain. Jadi kalau ada makhluk enggak ada yang serupa dengan kita. Saudara kembar sendiri pun tak serupa kali, kan gitu. Ya. Jadi dari saripati tanah lalu muncullah air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang, lalu tulang ini ditutupi daging, kemudian menjadilah manusia. Ini tahapan ini pada zaman Rasulullah. Pakai apa mereka menelitinya? Teknologinya belum sampai. Tetapi apa yang membuat mereka itu meyakininya? Al-iman. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah ya, sebagus-bagus pencipta. Paham? Baik. Oke, inilah diantara ya, kita enggak berdalam-dalam di sini. Yang jelas
Maksud saya adalah kita tidak ambil semua secara tidak, intinya saja kita sudah mengetahui di paragraf pertama kedua. Ijaz ilmi ya, dari sini nanti yang kalian pindahkan ke catatan, wadhalika sampai dengan contohnya dalam Al-Quran sampai Al-Mu'minun 12-14. Buktinya itu, bukti ya, dalam belajar itu ya, kita kan ada namanya dalam ya talibat ada masa apa namanya prosa, protem dan segala macam, RPP, atau istilahnya kitab itu berapa lama mau kita selesaikan ya. Ya, jadi ada terkadang inti-intinya perlu kita sampaikan, kemudian sisanya apa? Bacalah. Nanti kalau bukunya sudah dibagikan, dibaca. Ada yang nggak kurang jelas, tanya. Dan ini diringkas ya, diringkas, bisa ditambahi. Tetapi apa yang sudah Ustadz instruksikan, pindahkanlah ke catatan itu. Taib. Kemudian kita masuk ke, setelah ini kita masuk ke bab nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran ya, diturunkannya Al-Quran. Yang pertama sebuah pertanyaan, kaifa anzalal Quran, kaifa unzilal Quran, atau kaifiyatu nuzulil Quran ya, metode turunnya Al-Quran, atau kaifa unzilal Quran, bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Nah, ini yang harus kita cari jawabannya. Oleh karena itu betul enggak ya, memang ya enggak betul seperti apa namanya perayaan nuzulul Quran itu di Ramadan itu bid'ah. Paham enggak mereka apa arti nuzulul Quran? Apa arti nuzul Quran? Inilah sekarang yang kita bahas. Biar kita tahu di atas ilmu, kita itu apa namanya mengetahuinya dengan ilmu, di mana masyarakat tidak mengetahuinya. Bahkan barangkali yang ceramah di nuzul Quran itu nggak ngerti, karena bukan ahlinya. Untuk menjadi ustadz di negeri kita ini nggak perlu belajar pun saya lihat. Mulai naik haji jadi ustadz, ya tiba-tiba jadi ustadz. Tak kapan belajarnya? Al-mabhasul awal, pembahasan pertama, kaifa unzilal Quran, bagaimanakah Al-Quran itu diturunkan. Al-maqtu'u bihi min dinil Islam ya, yang telah ditetapkan dalam agama Islam, annal Qur'ana lam yunzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahidah. Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam secara sekaligus. Kama huwa sya'nu fil kutubis salifah kat Taurati wal Injil. Sebagaimana keadaan pada kitab-kitab yang terdahulu, kitab suci terdahulu seperti Taurat dan Injil. Berarti Taurat dan Injil diturunkan sekaligus, tidak bertahap, ya. Innama nazala bihasabil waqa'i. Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan peristiwa atau kejadian mundul bi'tsati, mulai tatkala Rasulullah diutus, hatta akhiri hayatin Nabi, diutus menjadi Rasul ya pada umur 40 tahun, hatta akhiri hayatin Nabi SAW, sampai akhir hayat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Rentang waktu itulah diturunkan Al-Quran ini maksudnya, enggak sekaligus ya. Kama yusabbitu hadhil haqiqah, sebagaimana telah ditetapkan hakikat yang seperti ini, qauluhu ta'ala, wa qala alladhina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kafir, laula nuzzila alaihi al-Quran, seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad jumlatan wahidah, sekaligus. Kenapa mereka mengatakan jumlah wahidah? Karena umat terdahulu diturunkan kepada nabinya Al-Quran itu, kitab suci itu sekaligus. Maka mengatakan kalau memang Muhammad ini seorang nabi, seharusnya diturunkan kepada mereka Al-Quran, kitab suci itu sekaligus juga, kan gitu ya. Lalu apa selanjutnya ini? Kadzalika linusabbit bihi fuadak ya. Kami tidak, artinya Allah tidak menurunkan, kami tidak diturunkan Al-Quran itu tidak sekaligus, linusabbit bihi fuadak, untuk ya mengkokohkan jiwamu, warattalnahu tartila, dan kami bacakan kepadamu Al-Quran itu dengan benar. Ya, artinya adalah ada suatu yang membuat Rasulullah apa namanya sedih, misalnya turun ayat, ada sahabat bertanya
turun ayat begitu ya. Litusabbit bihi fuadak. Gangguan-gangguan yang dilakukan oleh Quraisy lalu turun ayat misalnya ya. Itu mengabarkan tentang kesebagian apa yang didapatkan orang-orang Quraisy seperti Abu Lahab misalnya, turun ayat kan gitu ya. Kemudian ini juga wa qaulu ta'ala, firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'u 'alan nas 'ala muktsin ya, wa nazzalnahu tanzila, dan Al-Qur'an itu kami turunkan secara bertahap agar engkau membacakan Al-Qur'an itu kepada manusia 'ala muks, secara perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan dia bertahap ya. Jadi ini adalah fakta bahwasanya Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus, tetapi melainkan apa? Secara bertahap. Namun nanti di berikutnya ada permasalahannya yang harus kita dudukkan permasalahan itu. Walakin, akan tetapi ini dia. Ma ma'nal inzali fi qaulihi ta'ala, dan ayat inilah yang menjadi dalil orang-orang yang melakukan bid'ah turunnya Al-Quran, nuzulul Quran ya kan, acara nuzulul Quran bulan Ramadan ya kan. Nanti kita lihat apa maknanya ini. Nah, makanya belajar itu penting sehingga kita enggak dibodoh-bodohi orang. Walakin ma ma'nal inzali fi qaulihi ta'ala, akan tetapi apa maksud diturunkan di firman Allah Ta'ala ada di 3 surat ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini kan sering dibaca-bacakan yang subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud kata dia. Lalu nanti di rakaat yang terakhir apa tarawih apa dia ya yang terakhir ya baru dibacakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Apa maksudnya? Ya kan gitu ya. Dan apa kaitannya sama salat tarawih? Nggak nyambung. Sudah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di bulan Ramadan yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Apa maksud diturunkan di sini? Semuakah atau bertahap? Ya kan? Lalu di dalam surat Ad-Dukhan ayat 13, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkati. Apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam surah Al-Qadar 1, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Ini kan semuanya sama maknanya. Lailatul Qadar itu ya lailah yang mubarak, yaitu di bulan Ramadan. Iya kan? Berarti ayat ini secara jelas menunjukkan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kapan? Di Lailatul Qadar. Betulkah itu pemahaman masyarakat ya memperingati bahwasanya Al-Quran itu diturunkan Lailatul Qadar, lalu dibuatkanlah nuzulul Quran, malam nuzulul Quran ya, lalu diperingati? Yang perlu sekali yang harus kita tahu, apa tafsir dari ketiga ayat ini yang maknanya sama. Sudah? Yang tadi kesannya ini bertentangan dengan ayat yang tadi ini. Kan dikatakan bertahap, sedangkan sini tidak dikatakan bertahap, diturunkan di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Bulan kan banyak, ya. Ada 11 bulan lagi kemana? Kok di bulan Ramadan saja? Kan begitu, ya. Nah, fahadihi ayatun mutawafiqah fi ma bainahuma. Ayat-ayat yang ini, yang 3 ini saling bersesuaian satu sama lain. Ya memang iya, Lailatul Qadar itu ya malam yang diberkahi, kemudian itu berada di bulan Ramadan, kan gitu. Nah, anba'at bi anna Allah Ta'ala, ayat itu memberi, ayat-ayat ini mengabarkan kepada kita bi anna Allah Ta'ala anzalal Qur'ana fi lailatin mubarakah min syahri Ramadan hiya Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kan begitu ini, sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi. Dah. Oke. Wa hiya khabarun qad yadullu ala zahiruhu. Ini adalah sebuah berita yang terkadang secara zahirnya apa adanya gitu, maksudnya ala nuzuli jami'il Quran fi tilkal lailah, atas turunnya seluruh Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas di malam ini, di malam Lailatul Qadar. Itu yang kita pahami di sini. Berarti bertentangan lah Ustaz dengan yang tadi dikatakan kami turunkan Al-Quran itu secara bertahap agar engkau membacakannya kepada manusia, pada sahabat ya, dan orang-orang yang beliau jumpai ya, Quraisy ya, secara perlahan-lahan, dan kami turunkan Al-Quran itu secara bertahap. Oh, kok di sini kok sekaligus? Bertentangan berarti, kan gitu ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Bagaimana jawaban ini?
bagaimana untuk menaklukkan kedua yang nampak bertentangan ini, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sudah habis waktu ya talibat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.